Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kembali nama saya Nita Aprilia. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai IP address dan subnetting. Di video sebelumnya juga saya sudah pernah membahas tentang materi ini, tapi saya akan membahasnya kembali agar kita semua bisa lebih memahami tentang IP address dan subnettingnya. Materi ini tuh merupakan salah satu dasar yang penting dalam jaringan komputer karena berkaitan dengan bagaimana perangkat mendapatkan alamat dan bagaimana sebuah jaringan dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam video kali ini kita akan membahas materi secara bertahap, mulai dari pengenalan IP address sampai memahami konsep subnetting dan bagaimana cara menentukan pembagian sebuah jaringan. Jadi supaya lebih mudah dipahami. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai saja ke pembahasannya. Langsung aja kita masuk ke pengertian dari IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address berfungsi sebagai identitas perangkat dan digunakan untuk menentukan alamat tujuan serta sumber data saat perangkat saling berkomunikasi dalam jaringan. Singkatnya, IP address adalah alamat atau identitas perangkat dalam jaringan. IP address juga membantu kita dalam mengidentifikasi perangkat, menentukan tujuan pengiriman data, dan mengatur komunikasi antar perangkat. Dalam pengelolaan jaringan IP address juga digunakan saat melakukan konfigurasi seperti gateway, subnetting, router, dan pembagian jaringan. Lalu kenapa sih IP address penting untuk jurusan TKJ? Karena IP address merupakan salah satu dasar yang wajib dipahami dalam jaringan komputer. Saat belajar di TKJ, kita akan sering berhadapan dengan konfigurasi komputer, router, server, dan perangkat jaringan lainnya. Hampir semua proses tersebut membutuhkan pemahaman tentang IP address. Jadi kalau kita ingin bisa membangun dan mengelola jaringan dengan baik, kita harus memahami dulu IP address. Karena dari IP address inilah kita bisa menentukan perangkat berada di jaringan mana, bagaimana perangkat saling terhubung, dan kemana data harus dikirim. Selanjutnya saya akan membahas IPv4 dan IPv6. Keduanya sama-sama digunakan sebagai alamat IP, tetapi memiliki perbedaan dalam bentuk dan jumlah alamat yang tersedia. Yang pertama adalah IPv4. IPv4 menggunakan alamat berukuran 32 bit, sehingga jumlah alamat yang bisa dibuat terbatas, yaitu sekitar 4,3 miliar alamat. Bentuk penulisannya menggunakan angka desimal yang dipisah oleh titik. Contohnya seperti 192.168.5.18. Karena jumlah alamat IPv4 terbatas, satu alamat publik tidak selalu bisa diberikan untuk setiap perangkat. Karena itu, dalam jaringan sering digunakan teknik seperti NAT. Adalah banyak perangkat dalam jaringan lokal tetap bisa mengakses internet. Sedangkan IPv6 menggunakan alamat berukuran 128 bit. Jadi jumlah alamat yang tersedia jauh lebih banyak dibandingkan IPv4. Bentuk penulisannya menggunakan kombinasi angka dan huruf hexadesimal. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar ya teman-teman, bisa dilihat di gambar yang tabel IPv6. Perbedaan ini sebenarnya muncul karena kebutuhan perangkat yang terus bertambah. Semakin banyak komputer, HP, server, dan perangkat lain yang terhubung ke internet, semakin banyak juga alamat IP yang dibutuhkan. Nah, IPv6 dibuat dengan kapasitas alamat yang jauh lebih besar untuk mengatasi keterbatasan IPv4. Nah, sekarang kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana cara menghitung dari IPv4. Sebagai contoh ya teman-teman, sebelum masuk ke rumus, kita harus tahu dulu bentuk dasar dari IPv4. IPv4 itu memiliki panjang 32 bit. Ke 32 bit tersebut dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian terdiri dari 8 bit. Bagian 8 bit inilah yang disebut sebagai oktet. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk biner kurang lebih seperti yang ada di atas ya teman-teman, yang 1111 titik yang itu. Nah, setiap kelompok yang terdiri dari 8 angka tersebut adalah satu oktet. Jadi ada 4 oktet dan masing-masing memiliki 8 bit. Kalau dijumlahkan 8 kali 4 yaitu adalah 32 bit. Setiap bit hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 atau 1. Karena setiap oktet terdiri dari 8 bit, maka nilai maksimalnya adalah 2/8, yaitu 256. Itulah kenapa nilai dalam oktet IPv4 berada dari 0 sampai 255, karena ada 256 kemungkinan nilai. Kemudian dalam subnetting kita perlu menentukan mana bagian yang digunakan untuk network dan mana yang digunakan untuk host. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk
subnettingnya. Untuk mencari jumlah bit host, kita bisa menggunakan angka 32 karena total IPv4 adalah 32 bit. Jadi kita pakai IPv4. Misalnya kita menggunakan prefix slice 24. Artinya 24 bit digunakan untuk network. Sehingga 32 dikurangi 24 yaitu adalah 8 bit untuk host. Jadi sisanya 8 dan 8 itu untuk host. Dan 2 pangkat 8 itu adalah 256, berarti 256 itu adalah alamat dari 256. Itu 2 tidak dapat digunakan untuk perangkat, yaitu network, address, dan broadcast address. Jadi 256 dikurangi 2 yaitu 254 host yang dapat digunakan. Jadi intinya pahami dulu IPv4 yaitu 32 bit dan 4 oktet. Setiap oktetnya adalah 8 bit. Dari jumlah bit host itulah nantinya kita bisa menghitung berapa banyak host yang tersedia dalam sebuah jaringan. Selanjutnya kita akan membahas subnetting. Subnetting adalah teknik memecah satu jaringan komputer besar menjadi beberapa jaringan kecil. Proses ini membagi alamat IP menjadi bagian network dan host. Tujuannya untuk menghemat alamat IP, mempercepat kinerja, dan memperkuat keamanan data. Kalau dijelaskan lebih lanjut, subnetting sebenarnya digunakan untuk membagi satu jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Jadi kita bisa menyesuaikan ukuran jaringan dengan jumlah perangkat yang memang dibutuhkan. Fungsi subnetting yang pertama adalah mengatur penggunaan IP address supaya lebih efisien dan tidak banyak alamat yang terbuang. Kedua, subnetting membantu membagi jaringan berdasarkan kebutuhan. Misalnya dalam sebuah sekolah, kita bisa membuat jaringan yang berbeda untuk lab komputer, guru, dan siswa. Ketiga, subnetting juga dapat membantu mengatur dan mengontrol jaringan, karena setiap subnet bisa memiliki aturan atau pengelolaan yang berbeda. Lalu, kenapa sih subnetting penting untuk jurusan TKJ? Karena subnetting merupakan salah satu dasar yang sering digunakan dalam pengelolaan jaringan. Saat membuat jaringan, kita tidak bisa sembarangan menentukan IP address. Kita harus menghitung berapa perangkat yang akan digunakan dan berapa banyak alamat IP yang dibutuhkan. Jadi dengan memahami subnetting, kita bisa belajar membuat jaringan yang lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Nantinya kemampuan ini juga akan sangat berguna saat melakukan konfigurasi IP address, router, dan jaringan komputer. Baik, mungkin itu tadi pembahasan mengenai IP address dan subnetting, mulai dari pengertian IP address, perbedaan IPv4 dan IPv6, dasar penghitungan host, hingga pengertian dan fungsi dari subnetting. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu menambah pemahaman tentang dasar-dasar jaringan komputer, khususnya dalam menentukan dan membagi alamat IP. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.